Shalom, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan kali ini judulnya diciptakan untuk berbuah. Saya ambil dalam Yohanes 15, dikatakan di ayat 1-2, saya bacakan di versi ELT. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, Dia membuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, Dia memangkas supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Di sini ada satu kata kunci, menghasilkan lebih banyak buah. Kemudian saya loncat langsung ke ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak, dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Di sini kita belajar suatu kebenaran firman Tuhan tentang berbuah. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah, dikatakan di sini, petani, tukang kebun. Saya teringat papa saya, waktu saya kecil beliau menanam pohon nangka. Pohon nangka ini ada 5 buah, cukup banyak. Dan beliau menggali tanah, memberikan pupuk, kemudian menanam bibit-bibit pohon nangka. Dan ketika beliau menanam tidak hanya sekedar menanam semoga jadi, tidak. Ketika beliau menanam, beliau memiliki impian. Yang dalam pikiran beliau adalah, nanti ke depannya rumahku akan menjadi rumah yang rindang, rumah yang bagus, ada banyak pohonnya, kemudian sejuk dan banyak buahnya. Dan buah itu akan bisa dinikmati sendiri dan juga dinikmati oleh banyak orang, termasuk tetangga dan saudara-saudara yang lain. Dan ketika pohon itu tumbuh sudah sedikit agak besar, beliau kembali menggali sekelilingnya, kemudian diberikan pupuk, dan kemudian ditutup tanah lagi. Tujuannya satu, supaya berbuah lebih banyak. Sama seperti itulah Bapa di surga. Dikatakan di sini, Bapa di surga adalah petani, Bapa di surga adalah tukang kebun. Ketika Bapa menciptakan setiap kita di sini, setiap Bapak, Ibu, Saudara, beliau menciptakan tidak hanya sekedar pokoknya jadi. Beliau menciptakan dengan sebuah impian, sebuah visi dalam pikirannya. Bapa di surga melihat bahwa akan ada pohon yang berbuah. Bapak melihat bahwa Bapak, Ibu, Saudara di masa depan akan berbuah banyak, dan hal itu menyenangkan hatinya, dan hal itu juga memuliakan dirinya. Dan untuk itulah kita semua diciptakan. Kita diciptakan untuk berbuah. Dan dari firman ini kita bisa mengerti suatu prinsip, yaitu bahwa kita pasti bisa berbuah, karena untuk itulah tujuan kita ada di muka bumi ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara merasa, aku ini kurang berguna buat Tuhan, aku ini bisa menghasilkan buah apa? Bapak, Ibu, Saudara perlu ingat bahwa Bapa di surga menciptakan tanaman, tidak ada yang sia-sia. Ketika Bapak, Ibu, Saudara diciptakan di muka bumi, tidak ada yang sia-sia. Semua sudah dicipta dengan talenta yang luar biasa. Dan Tuhan tahu bahwa setiap tanaman itu pasti akan berbuah ketika ditangani dengan baik. Dan untuk bisa ditangani dengan baik, tanaman tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kita perlu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, ketika kita berbicara tentang berbuah, apa saja buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah buah karakter. Dalam Galatia 5 dijelaskan tentang buah-buah roh. Sebenarnya itu ada 1 buah, dan buah itu dijelaskan dalam berbagai aspek, yaitu buah roh. Buah roh adalah karakter Kristus, karakter Tuhan Yesus yang dihasilkan dalam diri kita. Artinya ketika kita ini terus-menerus bertumbuh, maka otomatis karakter Kristus akan semakin nyata dalam diri kita. Kasih ini, buah-buah kasih dalam diri kita ini, buah kelemah lembutan, buah kerendahan, dan semuanya itu
akan semakin banyak dan kualitasnya semakin baik, dan orang akan semakin bisa menikmati diri kita. Anak-anak rohani akan bisa menikmati kita. Kemudian di lingkungan orang-orang tetangga-tetangga bisa menikmati kita, menikmati perhatian kita, kasih kita. Karena semua orang di muka bumi ini butuh kasih. Juga termasuk di sekolah, guru-guru ketika mereka dikasihi, diperhatikan, dilayani, ditolong, kita menghasilkan kasih buat mereka. Mereka menikmati, mereka akan senang. Saudara akan, yang pelajar akan mendapatkan favor, mendapatkan kasih karunia dari guru. Dan penilaiannya pasti akan berbeda. Karena penilaian itu subjektif. Kemudian bagi mereka yang bekerja di karyawan, bagi mereka yang bekerja di wirausaha, saudara akan mendapatkan favor, mendapatkan kasih karunia, mendapat kemurahan dari pelanggan, dari supplier, dari pekerjaan, dari bos, dari rekan kerja. Kenapa? Karena mereka menikmati buah-buah kasih dalam hidup saudara, menikmati perhatian, kasih, empati. Siapa yang gak butuh, siapa yang gak ingin itu? Yang pertama buah kasih, yang kedua adalah buah pekerjaan. Buah pekerjaan adalah semua hal yang dihasilkan dari talenta kita. Semakin banyak buah talenta yang kita berikan, maka akan semakin kita dihargai. Ini adalah prinsip kerajaan surga, yaitu bahwa ketika kita ingin naik gaji, ketika kita ingin naik penghasilan, ketika kita ingin di sekolah nilainya naik, kita nggak usah nuntut lihat kiri kanan kemudian menjadi iri hati. Kita tidak usah menuntut ke atas, ke bos atau ke supplier, atau protes ke karyawan, berdebat. Kita tidak usah seperti itu. Kita cukup hasilkan buah. Dan sama seperti saya teringat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Potifar, yang dia lakukan, dia cuma bekerja dengan segenap hati. Dia nggak menuntut, wah nanti bagaimana gajiku, upahku. Dia perlakuan sebagai budak, tapi dia bekerja lebih daripada budak. Dia adalah seorang budak, tapi dia memberikan kualitas pekerjaan seperti seorang kepala manajer, seperti seorang direktur. Maka apa yang terjadi? Karena meskipun dia awalnya budak, tapi kualitas kerjanya, kontribusinya itu seperti seorang manajer, maka Tuhan angkat dia menjadi seorang manajer dengan fasilitas dan penghasilan seperti seorang manajer, sekalipun statusnya sebenarnya adalah budak. Demikian pula ketika dia masuk ke penjara, dia diangkat. Kenapa? Karena statusnya narapidana, tapi kualitas buah yang diberikan adalah kualitas yang sangat baik, dan dia sangat bisa dipercaya. Demikianlah kita perlu berbuah dalam hasil pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu berbuah dalam jiwa-jiwa. Dan berbuah dalam jiwa adalah kita menginjili, kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Itulah buah jiwa-jiwa. Dan di masa yang seperti ini, sekalipun ini ada COVID, kita nggak bisa bertemu, kita bisa gunakan segala macam media untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa bulan Desember, Tuhan, saya ingin menginjili. Kita buat list, saya dan juga ada beberapa anak rohani saya pengen injili bulan April. Ternyata bulan Maretnya ada COVID, kita nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka. Sudah berencana akan mengunjungi ini, tapi ternyata tidak bisa. Namun apa yang terjadi? Saya berdoa, Tuhan gimana ini? Saya nggak mau nunggu COVID selesai, nanti sampai kapan Tuhan? Kemudian Tuhan berikan hikmat. Ini masanya online, semua orang lihat HP, maka kamu bisa injili mereka secara online. Kemudian saya tangkap itu. Kemudian saya mulai ambil jala alat penginjilan, kemudian saya tebarkan jala. Saya mulai memberi menginjili secara online, dan puji Tuhan ternyata ada buah-buah, dan penginjilan online sangat cepat dan sangat enak sekali. Tidak pernah ada suatu masa sepanjang sejarah ini di mana kita memberitakan Injil, membagikan Injil sedemikian mudah seperti sekarang karena adanya teknologi. Tidak pernah ada suatu masa di mana kita membagikan kesaksian itu sedemikian mudah seperti sekarang ini. Kita tinggal buat kesaksian, kita tinggal ketik, kemudian kita simpan, kemudian kita omong-omong, aku mau bagian kesaksian, kita tinggal copy paste ke WA, langsung dikirimkan sekali kirim, kita sudah bagian kesaksian. Kemudian kita ingin bagian Injil, ini ada link, kita masukkan Injil dalam link YouTube,
berbagai macam link media penginjilan di YouTube. Kita tinggal kirim, maka kita terbagi. Kita sudah membagikan Injil, kemudian kita tanya bagaimana responnya, apa pendapatmu. Dan saya lihat di situ, ketika berani melangkah, ternyata ada buah-buah, bukan hanya apa yang saya lakukan, tapi anak-anak rohani mereka mulai ada buah-buah yang dihasilkan. Ada 3 hal yang tadi kita hasilkan. Yang pertama, karakter, buah karakter Kristus, buah roh. Yang kedua, buah talenta, hasil pekerjaan 3. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, rela memberikan diri pada Tuhan. Tuhan, proses aku, pangkas semua yang perlu dipangkas Tuhan. Ya aku gak berbuah Tuhan, tapi aku mau berbuah. Kita merasa kita belum berbuah seperti itu, kita minta pada Tuhan, maka Tuhan pasti dan pasti akan membuat saudara berbuah. Kenapa? Karena untuk itulah saudara diciptakan. Dan ketika kita berbuah banyak, maka Ulangan 28 ayat 13 akan tergenapi bahwa Tuhan akan mengangkat saudara menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Ketika buah kita semakin banyak, maka kita akan semakin dihargai. Baik orang semakin menghormati kita, namun juga secara penghasilan kita akan dihormati, dihargai lebih banyak lagi karena kita memberikan hasil pekerjaan, kita memberikan buah yang semakin baik dan lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang di sekeliling kita. Maka kita akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan di dalam posisi yang baru, posisi yang naik, yang semakin tinggi ini, kita bisa semakin memberkati dan bahkan semakin berbuah lebih banyak. Itulah destiny kita, itulah destiny Bapak Ibu Saudara. Ambil, tangkap itu. Dan saat ini tidak peduli kalau mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara merasakan, wah saya ini banyak dosa, saya ini sudah banyak penyakit, seperti tanaman itu banyak penyakit, ini ada busuk ini, ada jamur ini, jamur itu. Atau mungkin daunnya banyak tapi rasanya kok gak ada buahnya. Maka satu yang perlu dilakukan, kita datang pada Tuhan, minta Tuhan, proses aku Tuhan, bersihkan aku Tuhan, minta dengan segenap hati. Tuhan itu jauh lebih ingin saudara berbuah. Dia akan mengusahakan dengan segenap tekad dan kuasa yang tak terbatas, hikmat yang terbatas, membuat Bapak Ibu Saudara berbuah. Anda tinggal percaya, tangkap itu dengan iman, dan berikan diri Tuhan, aku mau berubah. Dan saudara percaya, dan saudara minta, maka pasti terjadi. Karena Tuhan sangat menginginkan. Mari kita berdoa. Bapak surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman itu. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang mendengarkan Tuhan, supaya mereka tangkap firman ini Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, mereka bertekad untuk berbuah, menghasilkan kemuliaan sebesar mungkin kepadamu Tuhan. Susah firman-Mu Tuhan, Kau dimuliakan ketika kami berbuah banyak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.